Perkenalkan, nama saya Juliana Alisa Salvadinaga dengan nomor absen 37 dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan tentang hasil esai ilmiah saya yang berjudul pemanfaatan air bawang merah Allium cephalovar aggregatum sebagai obat inhaler bagi pasien SARS-CoV-2. Baik, yang pertama kita akan mempelajari apa itu SARS-CoV-2. Jadi sejak Desember 2019, dunia itu digemparkan dengan wabah yang mirip dengan pneumonia di Wuhan, Hubei, Cina. Jadi berdasarkan investigasi pada tahun 2020, WHO secara resmi menyebut penyakit itu sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang dikenal dengan COVID-19. Jadi COVID-19 atau virus COVID-19 itu menyerang manusia, terutama menyerang pada sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh dan bersifat menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini merupakan virus atau penyakit yang menyebabkan si penderitanya atau pasiennya akan mengalami gejala-gejala ringan seperti demam, batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan juga terdapat beberapa gambaran klinis yang menyatakan bahwa gejala dari COVID-19 ini cukup bervariasi karena dia bisa mengakibatkan keadaan tanpa gejala dan dapat mengakibatkan sindrom gangguan pernapasan akut serta disfungsi multiorgan bahkan menyebabkan kematian. Baik, jadi ini merupakan susunan atau struktur dari virus SARS-CoV-2, di mana disusun dari 3CL-Pro, kemudian ditambah beberapa molekul kecil, kemudian ditambah lagi dengan PL-Pro, kemudian digabungkan dengan RDRP menjadi struktur dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada beberapa langkah pencegahan dari COVID-19 sesuai dengan anjuran dari WHO maupun Kemenkes, yakni ada 6 langkah penting. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan pasien positif COVID-19, kemudian menutup mulut saat batuk maupun bersin, kemudian rajin untuk mencuci tangan setiap hari, kemudian wajib untuk menggunakan masker ketika ingin berpergian keluar, kemudian menggunakan hand sanitizer setiap hari, serta yang terakhir, kita harus bisa menjaga jarak dengan orang sejauh 1 sampai 2 meter. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai bawang merah atau dengan nama ilmiahnya Allium cephale. Jadi bawang merah atau Allium cephale terkenal dengan sebutan tanaman obat yang berasal dari tanaman obat hortikultura yang dimanfaatkan menjadi bumbu kuliner maupun obat herbal. Jadi saat ini kegunaan dari bawang merah itu sendiri setelah diteliti mampu menjadi obat anti kanker, obat anti mikroba, dan juga obat anti inflamasi. Bawang merah itu sendiri mengandung suatu metabolit sekunder pada sulfur di umbinya maupun airnya. Jadi untuk Indonesia sendiri, produksi dari bawang merah itu cukup besar, yakni mengalami peningkatan sebanyak 5% setiap tahunnya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam bawang merah itu sendiri terdapat ekstrak etanol yang mengandung quercetin. Jadi quercetin ini merupakan suatu senyawa kimia yang berasal dari metabolit sekunder tadi dalam golongan flavonoid. Kemudian senyawa quercetin ini dapat berfungsi sebagai bahan dari penurun kadar glukosa karena kadar glukosa dalam darah yang tinggi akan menyebabkan seseorang mengalami diabetes mellitus. Bawang merah itu sendiri juga memiliki kemampuan untuk memecah karbohidrat. Kandungan quercetin juga setelah diteliti itu mampu untuk menghambat dari virus SARS-CoV-2 dengan melakukan suatu proses inhibisi atau pemblokan dari sel 3CL-Pro, ACE2, dan pada PL-Pro. Oke, baik. Jadi ini merupakan tabel ataupun gambar dari kandungan-kandungan kimia yang dimiliki oleh bawang merah. Jadi ada onion A, ada camferol, ada propin,
ada quercetin 4 glukosid, ada sikloalin, ada antosianin, ada quercetin, ada isoalin, metin, quercetin 3 glukosid, dan juga rutin. Baik, yang sekarang kita akan membahas bagaimana pengobatan dari SARS-CoV-2. Jadi bawang merah dengan nama ilmiahnya Allium cephale ternyata memiliki manfaat yang besar yang mampu mengatasi masalah kesehatan, yakni dapat membantu untuk mencegah penyakit kanker karena terdapat zat quercetin tadi, yang mampu berperan dalam melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah pada penderita jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal. Bawang merah sendiri juga membantu untuk menormalkan dari adanya kadar gula yang tinggi yang bisa memicu dari diabetes mellitus pada manusia dan dapat melegakan tenggorokan akibat terserang batuk dan pilek. Bawang merah ini juga dapat mengontrol dari kadar diabetes mellitus seseorang karena mampu untuk meningkatkan produksi insulin dan dapat mengontrol berat badan serta mampu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang ataupun imunitas karena dalam bawang merah itu sendiri memberikan efek antioksidan dan antibakteri dalam tubuh jika seseorang itu mengalami demam yang disertai batuk maupun pilek. Oke, baik. Jadi yang terakhir, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan esai ilmiah ini. Sekian presentasi terkait esai ilmiah saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.